Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Fadiah, NIM 19305031, kelas PMIB 2019, mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan kepribadian dalam perspektif fase-fase kehidupan manusia. Para ahli psikologi menaruh perhatian besar terhadap perkembangan manusia. Telaah psikologi tidak hanya mengkaji fase-fase perkembangan anak saja, sejak janin masih dalam kandungan, mulai fase pembuahan hingga janin matang untuk dilahirkan. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi fase-fase kehidupan manusia, mulai dari kandungan hingga usia lanjut. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Didiklah anak-anakmu seiring dengan perkembangan akal pikiran mereka." Berikut fase-fase kehidupan manusia. Pertumbuhan manusia membawa perubahan. Perkembangan manusia dimulai sejak dari kandungan, yaitu sejak terjadinya zigot menjadi janin, kemudian janin sempurna hingga makhluk, sehingga ia matang dan siap dilahirkan. Ketika seorang bayi dilahirkan, ia dalam keadaan lemah dan membutuhkan bantuan untuk menjaga dan merawatnya, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Menjelang akhir fase pubertas hingga pemula dewasa sering dengan proses perkembangan. Pada fase tua, kekuatan fisik mulai menurun dan kemampuan intelektual mulai melemah. Berbagai fase telah dilewati manusia sejak dalam kandungan hingga kehidupan dunia. Telah disyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun surat ke-40 ayat 67 dan Quran surat Al-Rum surat ke-30 ayat 54. Berdasarkan beberapa ayat dan hadis Nabi, Ramadan Muhammad Khadafi menjelaskan bahwa perkembangan manusia terjadi atas beberapa fase atau marhala, yaitu 1. Marhalatul hamli, fase kandungan. Dimulai sejak terjadinya zigot hingga janin lahir. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 5. Dan tahapan perkembangan manusia dalam kandungan digambarkan secara jelas oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Yang kedua yaitu marhalatun rad'ah, fase penyusuan. Berarti masa penyusuan, Allah Ta'ala memberikan petunjuk bahwa masa lama penyusuan itu adalah 2 tahun. Marhalah yang ketiga yaitu marhalatun tufala, fase kanak-kanak, berkisar antara umur 3-6 tahun. Menurut Najati, marhalatun tufalah tidak terbatas pada fase kanak-kanak saja, akan tetapi mencakup seluruh fase. Yang keempat yaitu marhalatun qoblal hilmi, fase belum balil. Fase ini perkembangan anak baik fisikis maupun akal belumlah sempurna. Awal fase ini merupakan pemula bagi anak untuk mengenal orang dewasa di luar keluarganya. Perkembangan fase ini terdapat dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 58 dan surat Toha surat ke-20 ayat 32. Yang kelima yaitu marhalatun hilmi, fase baling, fase akhir usia anak menuju remaja. Fase ini meliputi masa pubertas. Yang keenam marhalatun sudah, fase dewasa. Fase ini merupakan masa di mana seseorang telah matang dari sisi biologis. Yang ketujuh yaitu marhalatus kuhala, fase tua, di mana seseorang telah lemah dan menurun kekuatan fisiknya. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-40 ayat 67. Yang ke-8 yaitu fase pikun.
Selanjutnya itu yang B, perkembangan fungsi-fungsi indrawi. Allah membekali manusia dengan segala kemampuan dan fungsi yang diperlukan sehingga manusia dapat eksis melestarikan kehidupannya. Ketika seseorang anak lahir, ia tidak mengetahui apa-apa, akan tetapi tidak lama kemudian panca indera mulai berfungsi. Ia pun mulai terpengaruh dengan berbagai rangsangan dari luar yang mengenai dirinya dan menimbulkan berbagai macam perasaan. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.